prasarana yang ada di SDN 1 Caringin. Letaknya yang berada di Kampung Cikulahan, RT 2 RW 1, Desa Caringin, Kecamatan Padang. Kita sudah berada di lokasi di depan gerbang sekolah SDN 1 Caringin. Perlu diketahui bahwa SDN 1 Caringin berdampingan dengan SDN 3 Caringin. Nah, yang ini SDN 3 Caringin, dan yang di dalam sana SDN 1 Caringin. Jadi masih satu genteng, Pak ya. Oke, kita mulai saja. Masuk ke dalam gang. Kemudian kita akan melihat sarana ruang kelas dari kelas 1 di ujung, kelas 3, kemudian kelas 4, dan kelas 6. Kalau ruangan yang ini masuknya ke SDN 3 Caringin. Dan di sampingnya adalah kantor Korwil Kecamatan. Kita langsung lanjut saja ke ruang kelas 1 yang pertama. Oh iya, dan yang ujung sana itu adalah ruang kepala sekolah. Ini ruang kelas 1. Ruang kelas 1 dan 2 ya. Jadi ruang ini ruang kelas dipakai untuk 2 kelas. Di sana ada alat drum band untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa, kemudian buku paket, meja dan kursi, lemari buku guru, meja dan kursi guru, dan lain sebagainya. Keadaannya memang tidak rapi. Mohon maaf, dikarenakan semua kelas pasti sedang dipakai oleh semua guru untuk mempersiapkan akreditasi yang akan kita laksanakan hari Senin, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil yang terbaik. Amin. Ya. Kita ke kelas 3 yang ada di samping ruang kelas 1 dan 2. Ruang kelas 3. Ini keadaan ruang kelas 3 memang agak gelap suasananya, apalagi jika cuaca sedang tidak cerah, karena di sana ada bangunan bangunan masyarakat yang berada di tepat belakang sekolah SDN 1 Caringin. Ini suasana dalam ruangan kelas pun sama dengan kelas-kelas yang lain. Pastinya keadaannya terlihat agak kotor, karena selama awal Maret mungkin di Kabupaten Garut sudah tidak ada lagi pelaksanaan tatap muka proses pembelajaran di sekolah. Tampak dari belakang
sama seperti kelas 1 dan 2. Di kelas 3 pun terdapat buku paket siswa, meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, lemari guru. Ini sebenarnya papan unjuk kerja. Hanya saja portofolio peserta didik saat ini hanya disimpan saja di rumahnya masing-masing, dan nanti pada saat tatap muka akan diserahkan langsung kepada gurunya untuk dijadikan portofolio peserta didik. Kita lanjut ke kelas 4 yang ada di samping kelas 5 di samping kelas 3. Kelas 5. Nah. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Wah. Ini suasana di dalam ruang kelas 5. Seperti ini. Sebelumnya mohon maaf jika proses pengambilan gambar atau video ini kualitasnya mungkin kurang maksimal, karena kita di sini memanfaatkan apa yang ada. Jadi ini menggunakan handphone saya ya. Tapi mudah-mudahan ada hal-hal yang menjadikan nilai lebih dari video ini. Mudah-mudahan, amin. Sama dengan kelas bawah tadi, kelas 1, 2, dan 3, di kelas 5 pun keadaannya seperti ini. Hanya saja di kelas atas mungkin lebih terlihat hasil karya. Mungkin ini hasil karya dari tahun kemarin ya, yang peserta didiknya sudah tidak lagi melakukan tatap muka. Jadi portofolionya ditinggal untuk diperlihatkan di dalam ruang kelas, supaya peserta didik dapat menelaah kembali, mempelajari kembali apa yang telah dipelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Ini tampak dari belakang, sama halnya seperti kelas-kelas yang lain. Terdapat meja, kursi, buku paket, papan unjuk kerja. Nah, kalau ini papan unjuk kerja kelompok Asia. Ini kelompok apa ini? Australia, tapi ini rusak ya. Amerika. Untuk kelompok Afrika dan Eropa, pasti ada 5 kelompok. Papan unjuk kerja per kelompok. Ini lemari buku siswa. Tampak dari belakang seperti ini. Kita lanjut ke kelas 6 di samping ruang kelas 5. Kita berjalan ke ruang kelas 6. Di sini di lorong kelas terdapat visi misi. Kemudian ada banner-banner lain, seruan, ajakan, himbauan, dan lain-lain. Nah, ini kelas 6. Posisi duduk di kelas 6 ini pada waktu itu sedang dalam keadaan berkelompok ya. Jadi posisi mejanya didempet atau disatukan dengan meja yang lain supaya lebih luas, seperti meja rapat pada umumnya. Ini portofolio peserta didik.
Ini papan unjuk kerja, hanya saja kosong portofolionya karena dibawa mungkin oleh sebagian siswa. Ada lemari siswa, lemari buku siswa yang isinya buku paket, buku penunjang, dan lain-lain. Ada Al-Quran. Biasanya literasinya bukan hanya membaca buku bacaan, tetapi juga membaca Al-Quran, surat-surat pendek. Apalagi pada saat hari Jumat, biasanya setelah melaksanakan sholat Idul Adha, para siswa dan siswi melakukan rutinitas mengaji sebelum melakukan pembelajaran. Meja guru, kursi guru, lemari buku guru. Nah, inilah tampak belakang dari ruang kelas 6. Oke. Sekarang kita lanjut ke ruang kelas 4. Ini adalah tampak dari samping lapangan SDN Caringin 1 Caringin yang dimanfaatkan untuk upacara bendera hari Senin dan kegiatan olahraga, atau bisa juga pada setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah digelar di lapangan. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas kerohanian siswa dan siswi di SDN 1 Caringin. Sekarang kita lihat kelas 4. Kembali ke gerbang. Pastinya nyebrang Pak ya, dari posisi sekolah. Ini gedung bangunan SDN 3 Caringin. Ini sekolah SDN 3 Caringin. Jadi yang sudah tadi saya katakan, SDN 1 Caringin dan 3 Caringin ini berdampingan. Nah, ini lokasi ruang kelas 4. Sebenarnya ini adalah ruang perpustakaan. Hanya saja karena kekurangan ruang kelas, maka dialihfungsikan menjadi ruang kelas 4. Kita coba buka. Seperti ini adanya Pak ya. Assalamualaikum. Karena tadinya ruangnya adalah ruang perpustakaan dan dialihfungsikan menjadi ruang kelas, maka bentuk ruangannya tidak berbentuk persegi Pak, karena pemproposisiannya tadinya memang untuk ruang perpustakaan. Ini buku perpustakaan yang dialihkan untuk sementara karena akan sempit bila kita simpan di tengah ruangan. Di belakang ruangan ini adalah masjid.
tapi kita menggunakan sarana ibadah yang tadi di samping kantor sekolah kita. Nah, seperti ini Pak. Keadaannya memang seperti ini karena sudah lama tidak digunakan karena pandemi. Jadi ya terlihat berantakan. Mohon maaf sebelumnya. Kita berpindah ke ruang yang lain. Ini tampak depan ruang kepala sekolah. Kemudian ruang kelas, tiang bendera, dan lapang upacara. Di samping ruang kepala sekolah itu terdapat musola atau masjid. Kita sudah melakukan kerjasama atau MOU dengan pengurus masjid. Nah, kegiatan yang kita lakukan di masjid ini biasanya adalah kegiatan kerohanian, pelajaran PAI. Dan yang rutin dilakukan di masjid ini adalah sholat zuhur secara berjamaah. Ini ruang kepala sekolah. Mohon maaf jika agak berantakan karena memang sedang semua guru, tenaga pendidik di sini sibuk untuk mengerjakan berkas-berkas administrasi yang dipersiapkan untuk akreditasi. Nah, ini adalah lemari dan buku perpustakaan yang awalnya disimpan di ruang perpustakaan yang digunakan oleh ruang kelas 4, dipindahkan ke sini karena warga sekolah mungkin terlalu jauh ataupun sangat riskan untuk menyeberang jalan jikalau ingin membaca ataupun melakukan kegiatan literasi. Di sana ada meja dan kursi kepala sekolah, kemudian ruang tamu, dan beberapa piagam, penghargaan, piagam, papan panjang, dan ini biasanya meja digunakan untuk guru karena di sini kita tidak memiliki ruang guru. Jadi guru kegiatan sehari-harinya beraktivitas ikut ke ruang kepala sekolah. Kita modifikasi sehingga menjadi ruangannya dapat menampung beberapa kegiatan sekaligus yang tidak mengganggu aktivitas di ruang lingkup ruang kepala sekolah. Ini adalah ruang komputer. Mohon maaf jika terlihat gelap karena memang lampunya agak redup ya.
Dan ini masih di dalam ruang kepala sekolah terdapat satu WC yang diperuntukkan untuk guru dan kepala sekolah. Sekali lagi mohon maaf jika pengambilan video ini tidak maksimal, karena memang kita sedang memanfaatkan waktu untuk mengambil gambar ini di sela-sela kesibukan melengkapi akreditasi. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, kita menuju ke WC siswa putra dan putri yang tepatnya ada di belakang ruang kepala sekolah. Di sini ada dua. Seperti ini tempatnya. Ini WC untuk siswa putra. Sekarang kita ke WC putri. Gemboknya gelap ya, lampu udah enak ya, seperti ini. Oke, sekian video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata atau pengambilan gambar yang tidak berkenan di hati Bapak. Mudah-mudahan menjadi nilai lebih di dalam penilaian akreditasi ini. Dan segala kekurangan mohon dimaklum. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita di SDN 1 Caringin. Saya, operator SDN 1 Caringin, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.